بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Para alim ulama, para ustaz, para guru kami, hadirin hadirat, jemaah salat Isya Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Setinggi puji, sedalam syukur hanyalah milik Allah. Yang patut dipuji, diagungkan hanyalah Allah Ta'ala. Sehebat apapun manusia punya kerajaan, tetap yang layak dipuji hanyalah Allah. Karena kerajaan yang dimiliki oleh seluruh raja-raja adalah titipan Allah. Sepandai apapun manusia, sejenius apapun otak manusia, tetap yang layak dipuji hanyalah Allah. Karena yang memberi jenius, yang memberi pandai siapa? Allah Ta'ala. Sekuat apapun tenaga manusia, tetap yang layak dipuji hanyalah Allah, Zat yang maha gagah, yang maha perkasa. Karena kekuatan yang ada pada diri manusia pun titipan Allah Ta'ala. Ketika kita mengatakan Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Kita semua tak layak dipuji, karena apa yang kita ada itu pun semua milik Allah, titipan sementara dari Allah Ta'ala. Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beliau telah habis-habisan, telah korban banyak untuk umat. Tak cukup makan, tak cukup istirahat, tak cukup tidur, demi supaya umat ini selamat dari azab Allah, masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Keluar dari rumah dalam keadaan bersih, pulang ke rumah dalam keadaan pakaian Nabi SAW kotor. Dilempar batu di Taif, dihina, dicaci maki, diejek, direndahkan. Susah payah Nabi SAW untuk memperbaiki umat, mendidik umat. Maka adab kita kepada Nabi SAW sebagai umat adalah banyak selawat kepada Nabi, belajar fikir risau Nabi, lanjutkan perjuangan Nabi SAW. Hadirin tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, melanjutkan kajian kitab Muntakhab Ahadits. Malam ini kita lanjutkan dengan di bab tentang kejayaan dalam melaksanakan perintah Allah. Bab pertama tentang iman. Dalam Musnad Asy-Syafi'i dari Ammar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah. Apa isi khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut? Kata Nabi, "Ala inna dunya aradun hadirun. Ala inna dunya aradun hadirun." Ingatlah, sesungguhnya dunia adalah kekayaan sementara yang tampak di depan mata.
ya'kulu minhal barru wal fajir. Ia dapat dinikmati, dunia dapat dinikmati oleh orang baik, dan dunia juga dapat dinikmati oleh orang jahat. Dunia ni Allah Ta'ala bagi kepada siapa? Orang baik dapat dunia, orang jahat pun bisa dapat dunia, menikmati dunia. Ala wa innal akhirah ajalun sadiqun. Ingatlah, sesungguhnya akhirat adalah perkara yang ditangguhkan, namun pasti akan datang. Sesungguhnya akhirat adalah perkara yang ditangguhkan, namun pasti akan datang. Yaqdi fiha malikun qadirun. Ala wa innal khaira kullahu bihazafirihi fil jannah. Ala wa inna syarra kullahu bihazafirihi fin nar. Saat itu pengadilan akan diputuskan oleh Allah Ta'ala, Sang Raja yang Maha Kuasa. Ingatlah bahawa kebaikan dengan segala macamnya ada di dalam surga, dan ingatlah bahawa keburukan dengan segala macamnya ada di neraka. Ala fa'malu wa antum minallahi ala hazarin. Oleh karena itu, beramallah kalian dengan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Wa'lamu annakum ma'ruduna ala a'malikum. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat debu, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat debu, seringan debu sekalipun, niscaya dia akan mendapatkan balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan keburukan walaupun seringan sekecil debu, niscaya dia juga akan melihat balasannya pula. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, peringatan Nabi SAW untuk saya, untuk kita semua, untuk kita umat, bahawa dunia ini adalah kekayaan yang sementara yang tampak di depan mata. Satu hari semua akan sirna, akan kita tinggalkan. Kalau tidak kita yang meninggalkan dunia, atau nanti dunia akan meninggalkan kita. Kita meninggal dunia, jelas. Dunia meninggalkan kita, mungkin satu persatu apa yang kita ada hari ini diambil kembali oleh Allah Ta'ala. Kemudian kata Nabi, orang baik bisa menikmati dunia, orang jahat pun dapat nikmat dunia. Artinya kata ulama, dunia ini siapapun boleh dapat. Artinya mendapati dunia ini bukan satu ukuran tanda kasih sayang Allah, tidak. Orang dapat nikmat dunia berarti orang yang beruntung, tak dapat dunia berarti orang rugi, bukan begitu. Karena orang baik dapat dunia, orang jahat pun Allah Ta'ala bagi dunia. Tetapi kehidupan akhirat satu perkara yang ditangguhkan, namun pasti akan datang. Saya dan kita semua tuan-tuan sekalian sedang menuju ke akhirat. Langkah-langkah kaki kita setiap hari menuju ke akhirat. Setiap desah napas kita, tanda-tanda kita semakin dekat ke akhirat. Bang, selamat ulang tahun yang ke-20. Bukan milad ulang tahun, selamat ulang tahun. Bukan bertambah umur, tapi sebenarnya berkurang umur. Maka tuan-tuan sekalian, kata Nabi SAW, Nabi suruh kita berbekal, beramal. Seluruh kebaikan yang kita buat, segala bentuk macam kebaikan yang kita buat, nanti balasannya ada di dalam surga. Dan segala keburukan yang kita buat, balasannya pun nanti ada di neraka. Na'udzubillah. Semoga Allah Ta'ala jauhkan kita dari neraka. Semoga kita semua masuk ke dalam, digolongkan ke dalam ahli surga, insya-Allah. Kemudian kita lanjut. Nabi SAW beritahu dalam hadis yang lain, insya-Allah,
gambaran keadaan di dalam surga. Allahu Akbar. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis nomor 7152. Apa kata Nabi? Ini hadis dari Jabir radhiyallahu taala anhu. Ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi sallallahu bersabda, apa kata Nabi? Inna ahlal jannah ya'kuluna fiha wa yashrabun. Sesungguhnya penduduk surga makan dan minum di dalam surga. Wala yatfuluna wala yabulun. Mereka makan, mereka minum dalam surga, tetapi mereka tidak meludah, tidak pula buang air kecil. Wala yataghawwatun wala yamtakhitun. Tidak buang air besar dan tidak beringus. Allahu Akbar. Indahnya lah dalam surga. Makan puas-puas, minum puas-puas, tak ada meludah, tak ada buang air kecil, tak ada buang air besar, tak ada beringus. Nikmat tak? Membayangkan saja sudah terasa nikmat. Untuk siapa tu? Ahli surga. Kalau di dunia macam mana? Salah makan sikit bolak-balik ke kamar mandi. Allahu Akbar. Termakan cili, cili padi kata orang Malaysia. Orang kita sini apa? Cabai syaitan. Termakan cabai syaitan, melilit perut, BAB berdarah, risau, salah makan. Apakah itu akan dialami oleh penduduk surga? Tidak, kata Nabi. Dia makan puas-puas, dia minum puas-puas, meludah tak ada, buang air kecil tak ada, buang air besar tak ada, beringus pun tak ada. Masya Allah. Sahabat heran. Qalu, sahabat bertanya, fama balu tu'am ya Rasulullah? Lalu macam mana dengan makanan yang mereka makan wahai Rasulullah? Macam kita jugalah. Kok bisa begitu? Macam mana makan yang mereka makan, minuman yang mereka minum? Nabi SAW menjawab, Jusha'un wa rashhun karashhil misik. Makanan yang mereka makan menjadi sendawa dan keringat yang harumnya seperti harum kasturi. Makanan yang dimakan jadi apa? Jadi sendawa. Kemudian jadi apa? Jadi keringat. Bagaimana bau sendawa dan keringatnya? Lebih harum, harum seperti mana kasturi, kata Nabi. Allahu Akbar. Singgah di Arifin Ahmad makan durian sebelum solat isyak di An-Nur. Habis itu sampai di An-Nur solat isyak. Allahu Akbar. Baru rakaat pertama, apa keadaan orang sebelah kita? Kawan ni pula lah bawa sendawa durian ke masjid. Makan jengkol, makan petai, lepas tu pergi ke masjid, bercakap depan kawan. Apa rasanya? Kawan pun jadi tak nyaman. Betul bang? Tapi di surga nanti tuan-tuan yang mulia, makanan yang dimakan Allah ubah menjadi sendawa dan keringat. Tak ada jadi apa? Tak ada jadi kotoran. Masya Allah. Nak ke tak nak ni? Mau ke tidak ni? Kalau mau, janganlah malas-malas buat amal. Jangan malas-malas ke masjid. Ini dengar azan tak mau ke masjid. Padahal tanda orang beriman berjemaah ke masjid. Kemudian hadis ini Nabi SAW tutup dengan yalhamuna tasbih wa tahmid kama yalhamuna nafas. Mereka diberi ilham untuk bertasbih dan bertahmid sebagaimana mereka diberi ilham untuk bernapas. Jadi kata ulama, saya pernah dengar, di surga nanti tak ada solat lagi pak, tak ada amal. Jadi amalnya apa? Zikir je. Ya Ustaz Bayu, sabar-sabarlah di An-Nur ni. Tahanlah. Tak lama. Di dunia ni berapa lama? Berapa lama? Sampai ajal datang. Kalau malam ni ajal datang, inilah isyak terakhir kita. Berapa lama?
Tak lama, menunggu ajal datang. Kalau besok pagi Israel datang, ya bang, kejap lagi bang. Abang nak lama ke nak cepat bang? Tuan-tuan yang mulia, hadis riwayat Imam Muslim juga, hadis nomor 7175. An Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada pengumuman dalam surga. Bukan di bandara je ada pengumuman, di mal-mal pengumuman, di sekolah pengumuman. Dalam surga pun ada pengumuman. Kata Nabi, yunadi munadin, seorang penyeru akan berseru di dalam surga. Ada pengumuman untuk penduduk surga. Apa isi pengumumannya? Di Ustaz Bayu mesti dengar betul-betul ni. Ustaz Rashid ni dengar baik-baik ni. Pengumuman pertama isinya, innalakum antasihu fala tasqamu abada. Ini pengumuman pertama. Wahai penduduk surga, kalian akan sehat terus dan tidak akan sakit selama-lamanya. Sehat terus, tidak akan sakit selama-lamanya. Pengumuman kedua, wa innalakum antahyau fala tamutu abada. Kalian akan hidup terus dan tidak akan mati selama-lamanya. Wa innalakum antashibbu fala tahramu abada. Kalian tetap dalam keadaan muda dan tidak akan menjadi tua selama-lamanya. Masya Allah. Pengumuman keempat, wa innalakum antan'amu fala tab'asu abada. Kalian akan bersenang-senang terus dan tidak akan pernah merasa susah selama-lamanya. Masya Allah. Ada berapa? 4. Coba ulang. Pertama, sehat terus. Tak perlu BPJS di surga. Tak perlu asuransi kesihatan. Tak perlu. Tak laku. Di dalam surga keadaannya macam mana? Sehat terus. Tak pernah sakit. Yang kedua pengumumannya apa? Kalian akan hidup terus. Tak akan mati selamanya. Ada kuburan di surga? Ada perlu apa namanya, TPU? Tempat pemakaman umum? Tak ada, tak ada. Tak perlu kalau di lingkungan kita apa namanya, SKM, sosial kematian. Tiap-tiap bulan bayar untuk apa? Untuk kain kapan, untuk ambulan, untuk apa lagi? Untuk tukang gali kubur. Tak ada, tak ada. Tak ada. Yang ketiga, kalian akan tetap muda dan tidak akan pernah menjadi tua selamanya. Atuk tak macam ni besok lagi tok. Atuk balik muda lagi. Berapa umur Pak Haji? 68. Besok di surga jadi berapa? Saya pernah dengar kata ulama, umur di surga, umur Nabi Isa diangkat ke langit 33 tahun. Saya pernah dengar begitu. Ingat dulu waktu umur 33 macam mana gagah muda dulu Pak Haji. Masya Allah. Akan muda terus. Tak ada tua. So kalau di akhirat besok, bagi tahu isteri kita, bagi kakak-kakak kami, ni ibu-ibu yang menonton, di surga besok tak perlu glowing, tak perlu skincare. Apa sebab? Tak ada keriput. Muda terus. Kemudian yang keempat, ini yang paling mantap nih. Kalian akan bersenang-senang terus dan tidak akan lagi merasa susah selama-lama. Lama-lama. Berapa lama? Khalidina fiha abada, selamanya. Masya Allah. Jadi kalau 60 tahun ni kita agak susah menahan diri untuk jaga tahajud, berkurban 2,7 juta, pergi haji berapa juta? 49. Masya Allah. Kita silaturahmi, kita dakwah, bantu orang fakir, bantu anak yatim. Tak apa, kita tahanlah 60 tahun, 70 tahun ni. Tak apa, kita tahan. Karena Allah Ta'ala sudah sediakan untuk kita tempat di mana nanti kita di situ akan bersenang-senang dan tidak ada lagi susah
selama-lamanya. Abang masih bujang atau sudah nikah bang? Bujang. Kalau abang nikah dengan gadis Melayu, berapa hantaran? 25 juta, 35 juta. Susah atau senang mencari uang sebanyak tu bang? Susah. Nikah dengan gadis Bugis Banjar lebih mahal lagi. Berapa? Sampai 60 juta. Masya Allah. Abang mau nikah dengan bidadari surga? Pakai hantaran? Hantarannya inilah amal soleh, iman betul, amal betul. Ya Ustaz Rashid, tak dapat bidadari dunia, bidadari surga sudah menunggu Ustaz. Tapi kalau dapat bidadari dunia pun ambil lah juga. Dua-dua dapat kan. Masya Allah. Cukup lah. Cukuplah. Ini penutup. Hiroshima Nagasaki, Jepang. Ingat dulu tanggal berapa di bom atom? Bom atom di Hiroshima Nagasaki, Jepang. 68 Agustus 45. Kemudian apa jadi dua kota di Jepang setelah dibom atom oleh sekutu? Hancur, habis. Sampai sekarang katanya bekas-bekas itu masih ada. Dan kata rumput tak tumbuh. Saya dengar begitu. Kalau salah nanti tolong dikoreksi. Tuntun yang mulia, dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi SAW beritahu, seandainya setetes zakum, tahu zakum? Makanan orang dalam neraka. Setetes zakum, makanan ahli neraka, diteteskan ke dunia, satu tetes, maka pasti akan merusak seluruh sumber kehidupan penduduk dunia, kata Nabi. Lalu bagaimana halnya dengan orang yang makanannya berupa zakum dalam neraka? Yang tadi apa? Kabar gembira tentang keadaan surga. Ini kita tutup dengan kabar yang menakutkan. Keadaan dalam neraka, makanan, orang kata ahli neraka, ya Allah lapar, ya Allah lapar, ya Allah, diberilah makanan zakum. Kata Nabi, keadaan zakum itu satu tetes saja dijatuhkan ke dunia, seluruh sumber kehidupan penduduk dunia ini hancur, rusak semua. Lebih berbahaya daripada bom atom Hiroshima Nagasaki di Jepang dulu tu. Itu dua kota saja yang luluh lantak. Satu tetes zakum, satu dunia ni hancur, rusak. Kira-kira bagaimana itu dimakan oleh penduduk neraka? Semoga ini membuat kita takut untuk buat dosa, tak mau buat maksiat, supaya kita selamat dari azab Allah di neraka. Semua sedia insya-Allah. Siapa niat besok subuh berjemaah? Semua kita niat salat subuh berjemaah. Malam ni niat tahajud insya-Allah minimal 2 rakaat, minimal 2 rakaat. Semoga saya yang menyampaikan, Allah Ta'ala beri taufik untuk amal. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, yang online, yang offline, yang menonton, semoga juga Allah Ta'ala beri taufik kita istiqomah dalam amal, ikhlas dalam amal, dan Allah Ta'ala golongkan kita menjadi orang-orang yang selamat masuk ke dalam surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab, tanpa transit di jahanam. Ini kalau transit ni panjang cerita Pak. Kita masuk surga tanpa hisab, dijauhkan dari azab neraka. Dan tuan-tuan sekalian, jangan kita saja yang ingin selamat. Kita mesti ada fikir bagaimana umat Rasulullah yang lain, saudara kita yang lain, kita juga bawa sama-sama ke surga. Dan kita fikir bagaimana mereka jangan sampai ada yang masuk ke dalam neraka. Kita fikir diri kita, dalam waktu yang sama kita juga mesti ada fikir kepada saudara kita yang lain. Semua bersedia insya-Allah. Kita tutup majlis dengan doa tasbih kifarah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma rabbana bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.